Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan Torah dan firman Elohim yang akan berbicara tentang sedekah atau charity. Yang dalam bahasa Indonesia, sedekah itu artinya sedekah. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara, silakan saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang ada di Syamayim. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan, sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu di dalam keterbukaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran tentang sedekah atau sedekah ini adalah satu di antara 14 pengajaran Yesua yang ditulis di dalam Besorah atau di dalam kitab Injil. Dan kalau kita memperhatikan tentang sedekah atau sedekah ini, saudara, di sini kita bisa melihat Yesua itu sangat menekankan soal sedekah. Itu tentang bagaimana cara kita ketika kita memberikan sedekah. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Yesua itu mengajar supaya pemberian kita itu harus dilakukan dari dalam ketersembunyian. Yang artinya tidak perlu ada orang lain yang tahu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena sebetulnya saudara, dengan kita membuat orang lain tahu dengan apa yang kita berikan, di situ sebetulnya kita itu sudah menerima upah atau pahala kita. Pahala atau upahnya apa saudara? Pujian. Dan kalau kita sudah dipuji orang, kita sudah dipuji manusia, maka secara otomatis pujian orang itu akan menggugurkan upah yang dari Bapak Yahweh. Nah, ini yang harus saudara perhatikan. Begitu kita dipuji orang karena kita tunjukkan sedekah atau pemberian kita kepada orang lain, saat itu kita mungkin menerima pujian dari orang lain. Tetapi perlu saudara ketahui, begitu saudara menerima pujian itu, saat itu juga upah yang dari Bapak Yahweh itu langsung gugur seketika itu juga. Nah, tetapi terlepas dari sikap yang benar yang diajarkan Yesua ketika kita memberikan sedekah ini saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin kalau untuk orang yang sudah melakukan sedekah, pertanyaan ini mungkin tidak penting. Tetapi kalau untuk orang yang belum melakukan sedekah, apapun itu alasannya, mungkin pertanyaan ini penting. Yaitu satu pertanyaan, haruskah kita memberikan sedekah? Dan sudahkah tangan kita itu terulur untuk orang lain dengan sedekah kita? Atau jangan-jangan sampai hari ini, uluran tangan kita arahnya itu masih kepada diri kita sendiri.
artinya tidak ada yang kita ulurkan sama sekali untuk orang lain. Nah, kalau di sini ada satu pertanyaan, haruskah kita itu melakukan sedekah? Saya katakan dengan tegas, dengan dasar firman Elohim, kita harus melakukan sedekah. Dan kita harus memberi sedekah itu karena yang pertama, sedekah itu sendiri kebenaran. Kita harus melakukan sedekah itu karena sedekah itu sendiri kebenaran. Pengertian ini saudara, ini ditunjukkan oleh kata sedekah itu sendiri. Yang juga berasal dari kata sadik yang artinya orang benar. Yang sedang berbicara tentang kebenaran yang harus dilakukan oleh orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Nah, sekarang coba saudara perhatikan, di sini ada kata sedekah dan di sini ada kata sadik. Coba saudara perhatikan, sebetulnya di dalam kata sedekah dan kata sadik ini ada 3 konsonan yang sama, yaitu huruf sadi, dalet, dan kof. Di kata sedekah yang artinya sedekah, di situ ada huruf sadi, huruf dalet, dan huruf kof. Tapi di kata sadik ini saudara, yang artinya orang benar, itu juga ada 3 konsonan yang sama, yaitu sadi, dalet, dan kof. Dan kalau kita coba melihat kitab Matai pasal ke-6 ayat yang pertama, dari kitab suci yang berbahasa Inggris, di situ ditulis seperti ini. Guard yourself from doing your righteousness. Yang artinya jagailah dirimu ketika kamu itu sedang melakukan kebenaranmu. Atau ketika kamu itu sedang melakukan kesalehanmu atau kebajikanmu. Nah, kalau konteks ayat ini berbicara tentang sedekah, lalu sedekahnya kita turunkan ke sini, maka ayatnya jadi gimana saudara? Jagailah dirimu ketika kamu melakukan apa ini? Sedekah. Padahal kata sedekah kalau di kitab Matai, itu juga ditulis dengan kata kebenaranmu. Guard yourself from doing your righteousness. Jagailah dirimu ketika kamu melakukan kebenaranmu. Lah ini menunjukkan bahwa sedekah itu, apa itu saudara? Kebenaran. Jadi tidak kebetulan kalau sedekah itu juga dari kata sadik yang artinya orang benar. Lah ini artinya apa? Ini artinya juga kita itu baru bisa disebut orang benar kalau kita sudah melakukan sedekah. Kita itu baru bisa disebut orang benar kalau satu di antaranya kita itu sudah memberikan sedekah. Jadi kalau kita baru bisa disebut orang benar kalau kita sudah melakukan sedekah. Berarti kalau orang itu tidak melakukan sedekah, dia bisa disebut orang benar atau tidak saudara? Tidak bisa. Karena sekali lagi, tidak kebetulan kata sedekah itu punya kemiripan dengan kata sadik. Bahkan tidak hanya punya kemiripan, tetapi kata sedekah itu juga bisa dikatakan berasal dari kata sadik, yang artinya orang benar. Perhatikan kata benar di sini. Lalu tidak kebetulan juga dalam bahasa Inggris kitab Matai 6 ayat 1 juga ada kata apa ini? Righteousness, yang artinya apa ini? Kebenaranmu, gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa sedekah itu kebenaran. Ini artinya kita itu baru bisa disebut sadik atau orang benar kalau kita itu satu di antaranya sudah melakukan sedekah. Jadi kalau kita belum melakukan sedekah sama sekali, kita tidak bisa disebut orang yang benar, saudara. Nah, sampai di sini, saudara. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begini. Wah Pak, lawong untuk diri saya sendiri,
untuk hidup saya sendiri saja, saya itu susah. Lah kok saya mesti ngasih ke orang lain? Kok saya itu mesti sedekah ke orang lain? Nah, kalau barangkali ada di antara kita yang berpikir seperti ini, seharusnya saudara yang berpikir seperti ini, saudara itu harus belajar dari dua orang. Yang pertama, seharusnya saudara itu belajar dari seorang janda yang memberikan dari keterbatasan atau kekurangannya. Yang kedua, seharusnya saudara itu belajar dari seseorang yang bernama Yitzka ketika Yitzka itu sedang ada di kota Gerar. Di mana saat itu, Gerar ketika Yitzka ada di situ, Gerar itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika Yitzka sedang ada di Gerar, Gerar saat itu sedang mengalami bencana kelaparan yang hebat. Janda yang disebut di dalam kitab suci, saudara, itu bukan seorang janda yang disebutkan dia janda kaya raya, bukan. Tetapi sekalipun dia bukan seorang janda yang kaya raya, dan bisa dikatakan dia seorang janda yang mungkin kekurangan dan serba terbatas, tetapi janda itu masih bisa memberikan uang yang dia miliki sebagai persembahan untuk Tuhannya. Bahkan kita bisa melihat di dalam kitab suci, Yesua itu sampai memuji janda tersebut. Dia katakan, dengan kata lain pujian yang diucapkan Yesua itu dikatakan apa? Inilah persembahan yang sesungguhnya, karena dia memberikan dari kekurangannya atau dari keterbatasannya. Jadi sekali lagi kalau ada di antara saudara yang mungkin berpikir, wah, lawang untuk saya sendiri saja saya susah, masa saya mesti sedekah untuk orang lain? Saya mesti ngasih orang lain. Saudara mesti belajar dari seorang janda yang disebut serba dalam keterbatasan atau kekurangan. Dia bisa memberikan, saudara, sekalipun dia sebetulnya perlu. Hari itu mungkin uangnya tinggal satu-satunya yang ada di dompetnya. Harusnya secara manusia uang itu harusnya untuk makan setelah dia selesai pulang ibadah. Tetapi saat itu Yesus justru melihat uangnya tidak dipakai untuk makan, tapi dikasih sebagai persembahan untuk pekerjaan Tuhan di bait suci. Nah, kalau kita berbicara tentang seorang janda yang memberikan dari kekurangannya ini, saudara, saya jadi teringat dengan satu hal yang mungkin hal ini harus saya katakan, harus saya sampaikan. Tetapi saudara jangan berpikir macam-macam kalau saya menyampaikan ini. Saya menyampaikan ini supaya kalau saudara yang dimaksud orang yang melakukan ini di tempat ini, saudara jangan melakukan lagi supaya saudara tidak kesalahan dengan Bapak Yahweh. Saudara-saudara sekalian, saya ingat saya pernah mendapatkan laporan dari orang yang membukukan persembahan dan persepuluhan. Kalau sering ada amplop kosong sewaktu membukukan persembahan dan persepuluhan. Nah, mungkin saya berpikir begini, saudara. Saya berpikir positif saja begini. Barangkali orang yang memberikan amplop kosong itu dia punya tujuan ingin menggetarkan hatinya Bapak Yahweh. Dengan cara dia memberikan persembahan tetapi amplopnya kosong. Itu katanya ada di meja persembahan dan persepuluhan. Nah, tetapi saya perlu memberitahu, kalau saudara yang melakukan ini, ada di antara saudara yang melakukan ini, kalau saudara berpikir itu cara untuk menggetarkan Tuhan, saya harus mengatakan bahwa
itu bukan cara untuk menggetarkan Tuhan. Tetapi justru itu cara yang akan dideteksi Bapak Yahweh itu menipu Tuhan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu ngeprank Tuhan, saudara. Ya. Dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan cara seperti ini bukannya menggetarkan hatinya Bapak Yahweh, tetapi justru ini akan dianggap kurang ajar. Kenapa dianggap kurang ajar? Lah masa Bapak Yahweh diprank sama amplop kosong, saudara? Ya. Memang saya katakan, ketika saudara membawa persembahan dan persepuluhan, itu tidak langsung diserahkan kepada Bapak Yahweh yang kelihatan di depan saudara seperti ini, tidak. Tetapi diserahkan melalui meja minhah dan ma'asyir ini untuk pekerjaannya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu senang loh saudara. Ketika saudara itu melakukan segala sesuatu untuk Bapak Yahweh, apapun itu. Termasuk ketika saudara memberikan persembahan atau mengembalikan milik Tuhan. Bapak Yahweh itu tidak pernah memandang nominalnya. Tetapi ketika saudara membawa persembahan atau persepuluhan, dan saudara bawa itu dengan ketulusan jantung hati saudara, Bapak Yahweh itu sangat senang. Karena apa? Di pandangan Bapak Yahweh kira-kira kalau saya bahasakan itu begini. Anakku ini luar biasa. Karena apa? Aku yang tidak kelihatan wujudnya, tetapi dia percaya kepadaku. Dan dia dukung pekerjaanku, satu di antaranya di tempat ini. Dia dukung pekerjaanku melalui minhah atau ma'asyir. Di situ Bapak Yahweh sebetulnya senang. Tapi ketika jantung hatinya, rohnya Bapak Yahweh yang sudah senang itu, saya gambarkan dia buka amplop kok kosong. Itu kan seperti ngeprank Bapak Yahweh. Coba hal ini dibalik saudara. Bagaimana jadinya ketika saudara itu orang yang sedang menunggu-nunggu berkat Bapak Yahweh, dijanjikan berkat yang besar, tiba-tiba datang amplop coklat kepada saudara. Tapi begitu dibuka apa? Song. Kira-kira perasaan saudara bagaimana? Paham saudara? Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang berpikir dengan aku memberikan amplop kosong itu aku sedang menggetarkan hatinya Bapak Yahweh, saya harus memberitahu. Apa yang saudara lakukan itu bukan sedang menggetarkan hatinya Bapak Yahweh, tetapi sebetulnya saudara itu sedang ngeprank Bapak Yahweh. Yang benar seharusnya kalau saudara mau menggetarkan hatinya Bapak Yahweh, getarkanlah dengan cara berdoa. Mintalah dalam doa saya, Bapak Yahweh, minggu depan, bulan depan, saya ingin maju bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lainnya, membawa persembahan dan mengembalikan miliknya Bapak Yahweh. Yang benar harusnya begitu saudara. Jangan malah yang dibawa amplop kosong. Saudara tidak punya uang, tidak usah kasih persembahan, tidak jadi masalah. Di sini kalau tidak bawa persembahan, apakah tidak boleh ibadah? Tidak. Karena saudara sedang masuk ke keilat, bukan masuk ke WC umum. Ngerti saudara? Kalau masuk ke WC umum saja, sekarang ada yang harus bayar. Ya toh? Saudara itu sedang mencari Bapak Yahweh. Jadi saudara tidak usah pusing kalau soal persembahan. Saudara tidak punya uang, saudara tidak bisa mempersembahkan, itu tidak salah. Yang salah itu kalau punya uang tapi tidak pernah persembahan. Nah itu sing salah. Konsepnya sama seperti halnya. Saudara pengen datang ibadah, terus saudara ngomong sama saya, Pak, saya tidak datang ibadah dulu ya. Loh lah kenapa? Lah karena saya tidak punya sepatu. Saya akan jawab, sandalan. Sandal tidak punya, nyokor. Pertanyaannya apakah nyokor itu salah saudara? Tidak. Nyokor itu tidak salah. Sing salah itu apa?
Sing salah itu kalau punya sepatu ning gereja nyokor. Nah itu sing salah, ngerti saudara? Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara datang ke Kehilat ini tidak punya sandal, ya nyeker. Itu yang baru benar disebut menggetarkan rohnya Bapak Yahweh itu seperti itu. Sekalipun aku tidak punya sepatu, tidak punya sandal, aku akan tetap datang beribadah. Lah di situ Bapak Yahweh itu rohnya akan tergetar. Karena yang salah itu bukan kalau tidak punya sepatu sandal terus tidak datang ibadah, itu bukan. Yang salah itu kalau punya sepatu yang bagus tetapi Kehilat sandalan jepit. Itu yang salah. Saudara punya sepatu bagus di eman-eman. Kalau ke Kehilat tidak pernah dipakai tapi milih pakai sandal jepit. Nah itu sing keliru. Tapi kalau punyanya saudara cuma sandal jepit, ya pakailah. Tidak punya sandal jepit, nyeker. Tidak jadi masalah. Bahkan saya nanti ke depannya saudara, kalau Kehilat ini sudah jadi, kita pakai karpet, kita akan tidak pakai sepatu lagi, gitu loh. Kita akan masuk dengan kaki yang tanpa kasut sama sekali. Gitu loh. Tidak jadi masalah saudara-saudara sekalian ya. Jadi yang benar kalau saudara mau menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, itu berdoalah supaya minggu depan saudara bisa maju bersama-sama dengan jemaat yang lainnya membawa persembahan untuk Tuhan. Tidak punya uang, tidak maju, no problem. Gitu loh. Di sini tidak boleh ada dan memang tidak ada yang gunjingi. Kalau saudara tidak maju persembahan itu tidak ada yang gunjingi. Ya, tidak ada. Jadi tidak usah seperti itu. Karena saya tidak ingin saudara itu justru dideteksi kesalahan di hadapan Bapak Yahweh. Kita kembali lagi ke firman Tuhan saudara. Jadi saudara mungkin kalau ada di antara saudara yang ngeluh tidak bisa memberi sedekah karena saudara merasa kekurangan, lihatlah janda yang mempersembahkan dari kekurangannya ini. Lalu kalau saudara mungkin ngeluh tidak bisa sedekah, nek cuman ngeluh mending. Kebanyakan orang juga ngumpat, walah Pak, jangankan untuk orang lain, untuk saya sendiri saja duit saya wis pas-pasan. Itu ngumpat saudara. Kalau saudara suka mengumpat dan mengeluh seperti ini, yang kedua, belajarlah juga dari Yitzhak ketika Yitzhak itu ada di Gerar. Waktu itu Gerar itu bukan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Bisa saya katakan Gerar itu sedang tohu wafohu. Tohu wafohu itu artinya sedang kacau balau karena bencana kelaparan yang sangat hebat dan dahsyat. Tetapi apa yang dilakukan Yitzhak saat itu? Apakah dia sembunyikan benih gandum di gudang saudara? Tidak. Justru Yitzhak itu menabur di masa kesukaran, di masa kelaparan. Dan kitab suci mencatat justru ketika Yitzhak menabur di masa kelaparan, dia justru manen berapa kali lipat itu? 100 kali lipat dari taburannya. Dan kitab suci juga mencatat ketika Yitzhak menaburkan benihnya di masa kelaparan. Saat itu kitab suci itu juga mencatat begini, Yitzhak itu menjadi kaya, dia menjadi bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Kaya, tambah kaya dan menjadi sangat kaya. Kalau secara matematika manusia kita, saudara, secara pikiran manusia kita, pas kelaparan, biji gandum itu kan enaknya diolah, dibikin makanan. Ya kan? Pas kelaparan, dieman-eman, diirit-irit, biji gandum itu diolah untuk dibikin makanan. Karena saat itu juga tidak ada yang tahu. Bencana kelaparan yang hebat itu akan berlangsung berapa lama. Tidak ada yang tahu. Tetapi saat itu saudara, Yitzhak justru melakukan yang kebalikannya. Yang kalau secara pikiran manusia,
Kalau kelaparan ya biji gandum itu diirit-irit. Terus diolah, dibikin makanan. Nek perlu makannya dimit-imit mangane. Kalau biasanya sehari 3 kali, makan sehari maksimal 2 kali. Ya toh, terus satu roti dipecah-pecah untuk makan berapa orang. Pokok kita ngirit sengirit-ngiritnya. Tetapi pada waktu itu justru biji gandum itu tidak diirit-irit, saudara. Ya. Kalau secara pikiran manusia sekali lagi harusnya diirit-irit. Kalau dibikin makanan langsung diolah, langsung dibikin makanan bisa dinikmati. Tapi kalau ditabur, menikmatinya itu baru bisa beberapa bulan kemudian. Tetapi sama Yitzhak, benih gandum itu justru disebar di tanah, saudara. Lah ini kenapa? Karena Yitzhak itu ngerti betul konsep hukum tabur tuainya Bapak Yahweh. Yitzhak itu ngerti betul matematikanya Bapak Yahweh. Sekalipun waktu itu terjadi bencana kelaparan yang dahsyat dan hebat, saat itu Yitzhak hanya berpikir, aku percaya taburanku pasti diberkati Bapak Yahweh. Pertanyaannya, diberkati benar atau tidak, saudara? Diberkati. Di dalam kitab suci tadi dikatakan apa? Yitzhak itu yang pertama, dia panen 100 kali lipat dari apa yang dia tabur. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia menabur di masa kesukaran, masa kelaparan, dia dikatakan dia menjadi kaya, tambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Jadi dari dua orang ini, saudara, saya rasa tidak ada alasan juga untuk kita tidak bersedekah. Karena sekalipun keadaan kita pas-pasan, tetapi ketika sedekah itu kita lakukan dengan cara yang benar, Bapak Yahweh itu akan memperhitungkan dari ketersembunyiannya. Tidak saya katakan Bapak Yahweh akan memberkati, tidak. Tetapi kalau memperhitungkan, iya. Maka seringkali saya katakan apa? Saudara ketika melakukan apa saja untuk Bapak Yahweh, saudara termasuk minta apa saja, ketika permintaan itu sudah saudara sampaikan, saudara mengimani apa saja, begitu iman itu sudah saudara ucapkan, forget it. Lupakan. Jangan diinget-inget terus, kok durung teko-teko ya. Yang tak imani kok belum datang-datang ya. Jangan seperti itu. Tetapi lupakanlah, forget it. Karena apa? Dengan kita forget, dengan kita melupakan, sebetulnya di situ kita itu sedang memberikan tempat untuk Bapak Yahweh itu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Termasuk memperhitungkan apa yang kita imani. Tapi kalau saudara sedikit-sedikit habis ngomong iman, mikir kok belum ya, kok belum terjadi. Saudara itu saya sebut sama seperti minum antibiotik, ngerti? Yang begitu lewat sehari mesti apa? Ngulangi lagi dari awal. Mengulangi lagi langkah iman dari awal. Itulah kenapa seringkali iman saudara itu jalan di tempat. Iman saudara tidak pernah sampai ketemu goalnya. Karena setiap kali saudara berpikir mengucapkan kata-kata iman, saudara tunggu-tunggu. Forget it harusnya. Lupakan gitu loh. Lupakan lakukan aktivitas seperti biasa, bahkan kalau bisa cari aktivitas yang bikin saudara lupa dengan apa yang saudara imani, tetapi setiap hari sebelum tidur dan bangun tidur dan ketika beraktivitas, kembangkanlah ucapan syukurmu. Katakan sama Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Aku sudah memiliki apa yang aku minta kepada Tuhan. Nanti lihat saja, saudara yang lupakan apa yang saudara imani, tahu-tahu suatu hari saudara itu kejatuhan berkat yang luar biasa. Saudara kejatuhan mujizat yang luar biasa. Ya. Tetapi syaratnya mesti diapain saudara?
lupakan. Forget it gitu loh, sudah lupakan. Wes, rasa dintenteni. Tidak usah ditunggu-tunggu. Justru ketika saudara tidak tunggu-tunggu, di situ Bapak Yahweh akan kasih surprise yang luar biasa. Haleluya. Inilah yang saya sebut dengan ketika kita melakukan sedekah dengan cara yang benar, Bapak Yahweh itu akan memperhitungkan. Bukan memberkati sekali lagi, tetapi akan memperhitungkan. Karena apa? Ya kita akan dilihat dulu. Sedekah yang kita lakukan itu benar atau tidak caranya. Atau jangan-jangan dari sedekah kita itu ada yang kita tunjukkan kepada orang lain. Habis sedekah, difoto pasang status. Habis sedekah nih, ya toh. Habis ngasih tukang becak makan nih, ya toh. Pasang di Facebook, pasang di mana-mana. Saya pernah melihat ada orang yang seperti itu, saudara. Dalam hati saya, mengei bakmi saumbruk karo tempe garing seperti itu. Sudah dipajang di status, gitu loh. Loh ini bukan masalah pemberiannya. Tetapi saya perhatikan baru ngasih makan tukang becak yang isinya cuma nasi, bakmi, kering tempe. Tempe kering itu kan kering tempe toh? Kering tempe, kerupuk itu sudah dipasang di status. Di status WhatsApp, di status Facebook, saya diberitahu, ini Pak masang status begini, waduh. Ya saya hanya akan berpikir ya sudah orang itu sudah mendapatkan upahnya atau pahalanya. Upahnya apa saudara? Begitu ada orang yang ngomentari statusnya, wah hebat ya Bapak, itulah upahnya. Tapi orang itu tidak tahu. Begitu dia dipuji, saat itu juga otomatis upahnya Bapak Yahweh itu langsung gugur. Tidak ada upah saudara, ngerti? Maka saya ingat dulu ketika kita bikin acara charity ke panti, apa ya, sing orang tua itu nek ngarani apa? Sing bahasa lebih anu ini apa nek? Reda, panti Reda. Yang orang-orang tua itu. Saya sebetulnya sudah bilang, nanti minta tanda terima saja, tidak usah dipublish. Tetapi pada waktu itu ada yang tidak setuju. Loh ya tidak bisa. Ya sudah. Ya saya bilang silakan. Tetapi kalau saya katakan tidak usah dipublish. Ya. Kalau mau minta tanda terima ya silakan. Tapi saya pesan no name, NN. Jangan dikasih nama dari manapun. Termasuk dari Kehilat Mawar Syaron, tidak usah. Tetapi waktu itu ada yang nyeletuk, setengahnya tidak terima. Ya enggak bisa, harus dikasih ini. Profesionalnya begitu. Ya sudah silahkan. Kalau saya enggak mau sebetulnya saudara ya. Tetapi saya enggak mau memaksa. Saya ingin orang itu sadar dengan sendirinya. Kalau yang saya ikuti polanya Yesua. Yesua ngajar ketika kita sedekah. Tangan kanan ngasih, tangan kiri boleh tahu atau tidak? Tidak boleh tahu. Jadi ketika sedekah yang kita lakukan itu benar caranya, Bapak Yahweh itu akan memperhitungkannya saudara. Kemudian yang kedua, haruskah kita memberi sedekah? Saya katakan sekali lagi, harus. Karena sedekah adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak boleh dihindari. Karena apa kok tidak boleh dihindari? Karena sedekah itu tidak hanya soal memberi kepada orang lain, tetapi di dalam sedekah itu sebetulnya ada konsep keselamatan yang harus kita tunjukkan atau kita ajarkan kepada orang lain yang juga bersedekah. Kalau harus kita ajarkan ke orang lain yang juga bersedekah, berarti konteksnya yang melakukan sedekah itu cuman kita atau ada orang lain, saudara? Ada orang lain juga. Pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf sadi dan huruf he di dalam kata sedekah. Di mana huruf sadi itu memiliki arti satu di antaranya something inescapable.
yang artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang tidak terhindarkan. Dan huruf H di dalam kata sedekah ini memiliki arti to show and to reveal, yang artinya memperlihatkan dan mengungkap. Nah, memperlihatkan dan mengungkap di sini ini sedang berbicara tentang mengajarkan, saudara-saudara sekalian. Di sini, saudara, saya rasa saya perlu kasih catatan dulu. Kalau di situ dikatakan ada konsep keselamatan yang harus kita tunjukkan melalui sedekah, itu bukan berarti sedekah yang kita lakukan harus ditunjuk-tunjukkan, bukan seperti itu. Ya, di sini dikatakan sedekah itu sesuatu yang harus kita lakukan dan itu tidak boleh dihindari. Kalau tidak boleh dihindari berarti harus atau tidak ini hukumnya? Harus. Lah kenapa kok tidak boleh dihindari itu kenapa? Karena sedekah itu tidak hanya soal memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi di dalam sedekah itu ada konsep keselamatan yang harus kita tunjukkan atau kita ajarkan kepada orang lain siapapun itu. Entah itu orang yang percaya Bapak Yahweh yang melakukan sedekah, atau orang dari iman percaya manapun yang melakukan sedekah juga, saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi kalau di sini ada konsep keselamatan yang harus kita tunjukkan, itu bukan berarti sedekah itu harus ditunjuk-tunjukkan, bukan. Tetapi yang harus ditunjukkan ke orang lain di dalam sedekah yang kita lakukan adalah bahwa di dalam sedekah itu ada konsep keselamatan yang benar yang harus diketahui oleh orang lain. Nah, ini yang mesti kita ngerti, saudara. Bahwa di dalam sedekah itu ada konsep keselamatan yang benar yang harus diketahui oleh orang lain. Maksudnya apa? Konsep keselamatan yang harus diketahui orang lain itu apa? Maksudnya begini, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, berapa banyak orang yang bersedekah, tapi konsepnya saya katakan salah. Salahnya di mana? Mereka bersedekah, tapi banyak orang yang tahu sedekah yang mereka lakukan. Kalau saudara melihat di YouTube, seringkali saya perhatikan di YouTube, orang melakukan sedekah, tetapi orang itu juga membuat orang lain itu tahu dengan sedekah yang dia lakukan. Dia syuting, dia upload ke YouTube, itu sebetulnya sedang membuat orang lain tahu kalau dia sedang bersedekah. Ini konsepnya Yesus atau bukan yang model begini ini? Bukan, saudara. Maka disinilah, saudara, kenapa kita itu harus memberi sedekah. Karena melalui sedekah yang kita lakukan yang berangkat dari konsep sedekah yang diajarkan Yesua ini akan memberitahu orang lain konsep sedekah atau sedekah yang benar. Yaitu sedekah yang harus dilakukan dari dalam ketersembunyian. Yang pertama itu, yang tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Dan tidak perlu, sekali lagi saya katakan, di blow up kemana-mana. Setelah kita melakukan sedekah, ya sudah, diem. Tutup rapat-rapat. Kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Cukup orang yang menerima itu saja yang tahu, saudara. Tidak usah terus di blow up seperti orang yang saya ceritakan tadi. Habis sedekah, difoto, dikirim ke Facebook, dijadikan status di WhatsApp. Tidak perlu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus memberikan sedekah itu karena kita harus menunjukkan bahwa kita bersedekah itu karena kita sudah diselamatkan. Lah inilah konsep keselamatan yang benar yang harus diajarkan kepada orang lain. Di dalam sedekah, sedekah itu tidak hanya soal ngasih ke orang. Tidak hanya soal memberi kepada orang lain.
Tetapi yang orang tidak tahu, di dalam sedekah itu ada konsep keselamatan yang harus ditunjukkan ke orang lain yang juga melakukan sedekah. Yang kedua, kita harus melakukan sedekah itu karena kita harus menunjukkan bahwa ketika kita bersedekah, kita itu sedang menunjukkan konsep keselamatan yang benar. Yaitu kita bersedekah karena kita sudah diselamatkan. Karena banyak orang, saudara, yang kasih sedekah, tapi konsep sedekahnya supaya apa? Selamat masuk surga. Nah, ini kan konsep sedekah yang tidak benar. Sekalipun konsep yang tidak benar ini tidak mereka sadari. Ini kan sama halnya dengan berbuat baik supaya masuk surga. Bagi Bapak Yahweh, saudara, asal saudara tahu, kebaikan dan sedekah yang kita lakukan, lalu kita tunjukkan di mata Bapak Yahweh, Yesaya itu memberitahu cuman seperti apa? Kain kotor, gombal mugio. Gitu loh. Cuman seperti kain kotor, kain larah. Ketika kita melakukan kebaikan, kita memberi sedekah, lalu kita tunjukkan kepada orang lain. Terus mungkin ada yang ngomong, Bapak Yahweh, aku bersyukur hari ini aku sudah sedekah Tuhan. Banyak orang yang tak kasih makan Tuhan. Saudara ngerti? Dari sorga Bapak Yahweh itu cuman ngomong apa? Gombal. Ngerti, saudara? Tetapi kalau saya katakan seperti ini, kalau Yesaya mengatakan seperti itu bukan berarti kita tidak perlu melakukan kebaikan dan sedekah, bukan. Tetapi yang benar kebaikan dan sedekah yang kita lakukan jangan ditunjuk-tunjukkan. Karena kalau ditunjuk-tunjukkan Bapak Yahweh ngomong apa, saudara? Gombal gitu loh, ya. Gombal. Yesaya mengatakan apa? Tetapi kebaikan atau kesalehan kami hanya seperti kain kotor di matamu. Asal saudara tahu, kebaikan dan sedekah kita itu tidak bisa jadi tiket masuk surga, saudara. Yang benar kita berbuat baik dan bersedekah, karena itu manifestasi atau perwujudan sikap dari kita yang sudah diselamatkan. Artinya apa? Artinya karena kita sudah diselamatkan, maka kita itu berbuat baik. Kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan sedekah. Gitu loh. Jangan dibalik. Berbuat baik dan bersedekah supaya selamat. Jangan dibalik seperti itu, saudara. Dan sebetulnya orang yang balik konsepnya ini, bersedekah atau berbuat baik supaya selamat, itu menunjukkan kalau orang itu belum selamat. Betul, saudara? Karena apa? Yang dikejar berbuat baik, bersedekah supaya selamat. Supaya selamat. Berarti nek supaya selamat, sudah selamat atau belum? Belum. Wong dia bersedekah itu supaya apa tadi? Supaya selamat. Kata supaya itu berarti sudah menerima atau belum? Belum. Belum menerima keselamatan. Tetapi kalau konsep yang diajarkan Yesus kepada kita, berbuat baiklah, bersedekahlah karena kamu itu sudah diselamatkan. Dengan kata lain, sedekah dan perbuatan baik itu sebetulnya manifestasi atau perwujudan sikap dari kita yang sudah diselamatkan. Artinya karena aku itu sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Aku diselamatkan, aku harus bersedekah. Kira-kira seperti itu. Jangan dibolak-balik, saudara. Konsep iman kita tidak sama dengan konsep iman seberang. Saudara tahu bedanya ya sekarang ya. Jadi inilah konsep keselamatan yang harus kita tunjukkan atau kita ajarkan ke orang lain melalui sedekah yang kita lakukan. Maka karena kita harus menunjukkan konsep keselamatan yang benar ini, kita pun juga harus melakukan sedekah. Jadi hari ini saudara, kita itu tidak hanya diajar supaya memberi sedekah kepada orang lain.
Tetapi kita juga diajar untuk memberitahu orang lain bahwa di dalam sedekah atau sedekah itu sebetulnya ada konsep keselamatan yang benar yang harus kita lakukan. Kemudian yang harus kita ketahui juga dari sedekah adalah bahwa sedekah sebetulnya adalah cara Bapak Yahweh menguji hati seseorang. Apakah kita itu memiliki kepekaan dan memiliki kasih atau tidak? Pengertian ini saudara, ini ditunjukkan oleh arti huruf dalet di dalam kata sedekah yang memiliki arti trials of psychology. Trials of psychology itu artinya ujian psikologi seseorang. Nah, ujian psikologi seseorang ini sedang berbicara tentang ujian kepekaan hati seseorang terhadap kondisi atau keadaan yang ada di sekitarnya. Ketika ada orang yang membutuhkan di sekeliling kita, ketika ada orang yang kekurangan di sekeliling kita, disinilah sedekah itu jadi alat pengujinya Bapak Yahweh untuk menguji kepekaan hati seseorang. Apakah ketika ada orang yang kekurangan hati kita itu langsung terketuk dan kita langsung membantu, atau justru ada orang yang kekurangan kita cuma cuek, saudara. Jadi dengan kata lain saudara, kalau jantung itu alarmnya Bapak Yahweh untuk mengingatkan kita sebelum kita bertindak melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, sedekah itu alatnya Bapak Yahweh untuk menguji kepekaan hati kita. Selama ini kita selalu diajar begini. Kalau kita mau bepergian kemanapun, lalu di situ jantung kita itu tiba-tiba berdebar-debar. Kita deg-degan mau berangkat itu rasanya tidak sejahtera. Inilah yang saya sebut dengan jantung itu sebetulnya alarmnya Bapak Yahweh untuk memperingatkan kita sebelum kita bertindak. Itu jantung sebagai alarmnya Bapak Yahweh. Nah, kalau sedekah itu sebetulnya alatnya Bapak Yahweh untuk menguji kepekaan hati saudara. Jadi kalau saudara itu mau dilihat Bapak Yahweh punya kasih yang tulus, coba saudara mesti miliki kepekaan untuk orang lain yang ada di sekitar saudara. Jangan saudara itu egois dan hanya saudara itu memikirkan diri saudara sendiri. Tetapi bersyukurlah bahwa hidupmu itu bukan untuk disedekahi orang lain. Ya, bersyukurlah. Hidupmu itu bukan untuk disedekahi orang lain, tapi menjadi saluran berkat atau yang ngasih sedekah untuk orang lain. Ini yang mesti saudara syukuri. Kalau ada di antara saudara yang tadi saya tanya, ada enggak? Bukan saya tanya. Tetapi kalau mungkin ada di antara saudara yang berpikir, mengeluh, mengumpat, "Lah Pak, untuk diri saya sendiri saja saya kurang, kok harus saya sedekah ngasih orang lain?" Coba saudara renungkan yang ada di depan ini. Coba saya mau tanya, kalau tak suruh milih, saudara suka jadi orang yang disedekahi atau nyedekai? Kalau saya milih nyedekai orang saudara. Karena apa? Karena itu artinya hidup saya itu berkelimpahan. Gitu loh. Maka karena saya berkelimpahan, saya bersedekah. Ngasih sedekah ke orang lain. Tapi seringkali saya perhatikan apa? Ada orang sing senenge ngawuroro. Ya toh ngawuroro ki apa jenenge? Sambate ngawuroro. Ngresulo kayak tadi. Walah Pak, jangan untuk orang lain, jangankan untuk orang lain. Untuk saya saja susah. Ya, saya katakan terjadilah susah beneran. Ya, jadi kalau saudara berpikir renungkan yang ada di depan ini. Bagaimana kalau hidup saudara itu cuma begini terus? Ya toh? Nek begini nih masih di rumah nunggu orang ngasih, anak ngasih mending. Nek wis ning perapatan. Ayo. Coba saudara renungkan, ya toh? Paring. Ya toh, mode paring.
Coba saya tanya sekali lagi, saudara jawab sing tegas. Saudara pengen hidup saudara itu disedekahi atau nyedekai orang lain? Nah, kalau saya nyedekai orang lain, itu kalau saya, saudara, ya. Karena itu artinya hidup kita itu berkelimpahan. Nah, karena saking berkelimpahannya kita bisa berbagi kepada orang lain. Maka terkadang saya itu suka heran juga, saudara, dengan orang. Ini pendeta ini. Ya, saya sebutin pendeta, tidak perlu saya sebut namanya. Tapi dia suka ngumbar kemiskinannya di media sosial. Dia suka ngumbar kemiskinannya itu kemana-mana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dikasihani orang gitu loh. Ada. Asal saudara tahu, tanpa orang itu sadari, sebetulnya orang itu sedang ngeblok mentalnya sendiri. Nah, blocking mentalnya itu ngomong apa? Blocking mentalnya itu mengatakan, aku adalah orang miskin. Dan aku adalah orang yang harus dikasihani. Ngerti saudara? Tanpa orang itu sadari, dia itu sebetulnya ketika ngumbar kemiskinannya di medsos, dia itu sedang ngeblok mentalnya sendiri bahwa aku orang miskin. Dan aku adalah orang yang harus dikasihani. Saya katakan ini sangat bahaya. Kalau orang itu atau kebiasaan minta dikasihani ini tidak dirubah, selamanya orang itu akan hidup dalam kemiskinan. Ya, hati-hati saudara. Itu sangat berbahaya loh. Yang ngupload kemiskinannya tujuannya supaya dikasih-kasih sama orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah bahwa hidup kita itu bukan untuk disedekahi. Tetapi hidup saudara dan saya itu untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Amin. Dan perlu kita ketahui juga saudara, bahwa sedekah yang kita berikan, itu sebetulnya perpanjangan tangannya Bapak Yahweh untuk menjangkau orang-orang yang kekurangan, yang seringkali orang-orang yang kekurangan itu tidak dianggap dan mereka jadi orang-orang yang tersisihkan. Pengertian ini saudara, ini ditunjukkan oleh arti huruf dalet, huruf qaf dan huruf he di dalam kata sedekah. Di mana huruf dalet, satu di antaranya itu memiliki arti poor, yang artinya miskin, yang sedang berbicara tentang orang yang kekurangan. Sedangkan huruf qaf memiliki arti what is behind, yang artinya apa yang ada di belakang, yang sedang berbicara tentang orang yang tidak dianggap, tidak dipandang dan tersisihkan. Dan huruf he itu memiliki arti extend arms, yang artinya merentangkan tangan. Merentangkan tangan di sini ini sedang berbicara tentang perpanjangan tangannya Bapak Yahweh. Jadi melalui huruf dalet dan huruf qaf ini saudara, saya rasa sedekah itu arahnya jelas kemana. Yaitu ke orang-orang yang seringkali tersisihkan. Orang-orang yang tidak dianggap saudara. Saya perhatikan saudara, orang yang suka ngumbar kemiskinannya di Facebook ini, padahal orang itu masih punya mobil saudara. Masih punya mobil sekalipun mobilnya biasa. Tetapi saya perhatikan kok hobi ya, ngumbar kemiskinan di medsos itu kok hobi ya. Kok hobi ya? Dilihat miskin itu kok hobi, kere hobi. Iya toh? Nah nek, untung tidak minta pendapat saya. Nah kira-kira saya harus berbuat apa Pak Nino? Ya tulisan sisan, saya adalah seorang sebatang kere. Nek saya tak kongkon ngono sisan. Ya toh? Loh, saya perhatikan ada itu saudara. Padahal masih punya mobil, punya ladang, punya tanah. Tapi dia hobi dikasihani, minta-minta dikasihani. Ini kalau kebiasaan suka dikasihani ini tidak dirubah, ini sangat membahayakan kehidupannya saudara. Karena apa? Mentalnya itu sudah diblok. Mental kalau sudah diblok itu sudah tidak bisa apa-apa. Saudara ngerti? Seekor gajah mau gedenya
setinggi bangunan kehilat ini, atap kehilat ini. Tapi ketika dia cuman dirantai pakai rantai yang kecil yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya, gajah itu tidak akan bisa lari kemana-mana. Karena apa? Karena sejak kecil mentalnya sudah diblok. Ketika dia baru lahir, dia mulai bisa jalan. Karena dia suka lari ke sana ke sini, pawangnya kesulitan, akhirnya kakinya dirantai. Lama-lama terbentuk mentalnya. Pikirannya itu terbentuk. Begitu kakinya tersendat sedikit, oh itu artinya aku tidak boleh pergi kemana-mana. Dan itu terbawa sampai dia besar. Dari yang tingginya segini sampai sepelafon rumah ini tingginya. Mental bloknya itu akan terbawa sampai dia besar dan bahkan sampai dia mati. Maka ketika kakinya cuma diikat pakai rantai yang kecil, yang kalau diukur sekalipun rantai itu tebal, tapi kalau dibandingkan sama tubuhnya yang besar tidak ada apa-apanya. Ya wes begitu jalan nyendat sidik, oh aku ra entuk ning ndi balik maneh. Ya toh ke sini nanti sampai sini nyendat maneh, oh aku ra entuk ning rene, berarti kudu mrene. Sampai mati mentalnya itu akan ke-blocking seperti itu, Saudara. Ngerti? Maka kenapa jangan jadi orang yang suka menunjukkan kemiskinan, ya? Karena sebetulnya anak-anak Bapak Yahweh itu tidak ada yang miskin, Saudara. Anak-anak Bapak Yahweh itu hidupnya tidak hanya saya katakan kaya, tetapi dalam pemeliharaan Bapak Yahweh. Kalau dipelihara itu tidak cuma diberkati, tapi dalam segala hal tidak akan kekurangan. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah melalui huruf dalet ini dan huruf kof ini, saya rasa kita bisa semakin melihat sedekah itu arahnya sudah jelas kemana. Ke orang-orang yang seringkali tersisihkan, saudara. Ya. Nek orang-orang sing macak kiri perlu disedekahi rak. Ora usah disolati wae nek ngono ki ya. Ndak usah disedekahi tapi disolati wae kuwi. Sing model-model begitu itu. Sedekah itu arahnya ke orang-orang yang apa ini? Tersisihkan, sing rak dianggap begini loh kadang. Yang terkadang juga tidak dianggap oleh otoritas setempat. Otoritas setempat itu ya bisa pemerintah setempat atau otoritas yang ada di tempat dia tinggal. Hanya arahnya jelas melalui dua huruf ini, dalet dan kof. Itu arahnya sedekah itu untuk orang-orang yang tersisihkan. Bukan untuk orang-orang sing macak kiri, saudara. Macak kiri tidak usah disedekahi. Saudara nyedakai orang sing macak kiri, sampai matinya dia akan terus begini. Ngandel orang ngandel, dia akan terus begini, saudara. Ngerti? Tangannya akan begini terus, menunggu uluran sedekah. Karena apa? Ya sudah macak kiri itu sudah begitu susah, gitu loh. Selama macak kirinya atau mental miskinnya itu tidak dirubah, ya sudah, dia mentalnya akan keblok terus bahwa dirinya adalah orang miskin dan harus dikasihani sampai dia mati. Jadi ketika kita memberi sedekah, sebetulnya kita itu sedang dipakai untuk jadi kepanjangan tangannya Bapak Yahweh. Untuk jangkau siapa? Orang-orang yang tersisihkan ini loh, saudara. Ya. Ingat sekali lagi, hanya yang tersisihkan, bukan orang yang mental miskin. Jadi kalau malam hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa saudara belum memiliki hati yang peka dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya saudara mesti minta hati yang peka. Jangan saudara itu justru jadi orang yang suka mengumpat dan ngeluh bahwa saudara itu tidak bisa membantu orang lain karena saudara merasa kekurangan. Saudara tidak bisa membantu orang lain, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sekali-sekali saudara katakan, aku tidak bisa membantu karena aku sendiri kurang. Selesai saudara ngomong begitu. Selama saudara mengumpat dan mengeluh hidupmu kurang, saya katakan terjadilah selamanya hidup saudara akan kekurangan terus. Itu kalau saudara suka ngumpat dan suka ngeluh.
Lah aku ora iso kanggo aku kurang. Padahal sebetulnya dia punya atau tidak? Punya. Tapi mulutnya itu selalu ngeluh kurang gitu loh. Seperti tidak pernah ada cukupnya. Selama saudara mengumpat dan mengeluh hidupmu kurang, terjadilah selamanya saudara itu akan kekurangan. Tapi saya percaya, ketika kita kembangkan ucapan syukur dan kita minta supaya hidup kita dipakai Bapak Yahweh untuk jadi saluran berkat untuk orang lain. Buktikan, terjadilah kelimpahan atas hidup saudara dan saya. Amin. Asal saudara mau minta apa? Pakailah hidupku untuk jadi saluran berkat untuk orang lain, saudara. Ya. Sama seperti halnya konsep persepuluhan yang diajarkan kepada kita. Saudara tidak mengembalikan persepuluhan karena saudara berpikir, lah duitku tinggal ini. Kalau ini tak perpuluhkan, ya aku tidak bisa makan. Selamanya saudara akan kekurangan. Maka kita diajar yang benar persepuluhan itu berdoanya bagaimana? Bapak Yahweh, saya minta bulan depan saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Itu yang benar. Jangan malah persepuluhannya dikuntet, saudara. Gitu loh. Jangan malah persepuluhannya tidak dikembalikan. Karena saudara berpikir, kalau aku perpuluhan, ya besok aku tidak bisa makan. Selesai hidup saudara. Selamanya saudara akan kesulitan untuk makan. Makan bisa, makannya bisa. Tetapi saudara akan makan dengan mengais-ngais. Dengan kesulitan, dengan kesusahan. Pertanyaannya yang menciptakan kesulitan dan kesusahan itu siapa saudara? Diri kita sendiri, mulut kita sendiri ini loh. Yang seringkali mengatakan apa? Nek aku perpuluhan, ya wes, tidak bisa makan. Aku persembahan, ya tidak bisa makan. Ya sudah selesai. Tetapi ketika saudara coba kembangkan ucapan syukur, dan ketika saudara bawa persembahan atau persepuluhan saudara, tidak langsung plang-plung ke meja ini, tapi dari bangku saudara masing-masing itu saudara doakan, Bapak Yahweh, atau dari rumah, saudara bawa pegang amplop saudara itu saudara katakan, Bapak Yahweh, minggu depan, bulan depan, saya ingin persembahan dan persepuluhan saya lebih besar dari minggu ini dan bulan ini. Itu orang yang mentalnya mental baja, mental bagus saudara. Dia bukan orang yang mental miskin. Tetapi kalau orang mentalnya mental miskin apa? Perpuluhannya akan dikantongi karena dia berpikir apa? Dengan aku tidak mengembalikan milik Tuhan, duitku itu utuh. Nah itu sing salah. Itu yang salah. Gitu. Maka sampai detik ini saya jaga. Soal persepuluhan saya jangan sampai bermasalah sama Bapak Yahweh saudara. Itu saya jaga betul-betul. Jadi saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita diajar, kembangkanlah ucapan syukurmu. Dan mintalah kepada Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh, pakailah hidupku untuk jadi saluran berkat untuk orang lain. Saudara bisa berani berdoa seperti ini, terjadilah kelimpahan atas hidup saudara dan saya. Tapi nanti nek diberkati tenan, disalurkan atau tidak? Weh lah kok akeh men. Wah akeh iki. Weh maneman iki. Lah manusia kecenderungannya kan seperti itu saudara. Pakailah hidupku Bapak Yahweh. Berkatnya meluber-luber supaya aku bisa berbagi kepada orang lain. Begitu digawe meluber-luber, sing luber dibaleni meneh, di apa seroki maneh. Ojo iki, ojo dibagi iki. Wah iki akeh iki meluber iki ojo. Jadi kalau diberkati betul ya harus disalurkan. Yang membuat orang berhenti berkatnya itu ya begitu saudara. Minta diberkati, begitu diberkati tidak disalurkan. Itu dikuntet dewe. Gitu loh. Nek orang Jawa kasar ngomong itu dikuntet dewe gitu loh. Ya dimakan sendiri.
Jangan, selama saudara makan sendiri, ya Bapak Yahweh akan melihat, oh kamu sudah cukup. Ya sudah, sampai di sini aku pakai kamu. Tapi kalau kita salurkan, Bapak Yahweh akan melihat, memang tangannya itu tangan yang menyalurkan. Maka dia layak menerima kelimpahan dari aku. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa.